generasi sahabat itu adalah sebaik-baik abad, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'it tabi'in. Secara global, secara umum, bukan individu per individu, tetapi secara global, secara umum, orang-orang atau para sahabat itu adalah yang paling mulia. Baru setelah itu orang-orang yang hidup setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu orang-orang yang hidup setelahnya, para tabi'in, begitu seterusnya. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز وما في ذا له من غض ومعجزته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر واجزم بمعراج النبي كما رواه وبرئا لعائشة مما رموا وصبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع وخيرهم من لي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة يليهم قوم كرام بررة عدتهم 6 تمام العشرة فأهل بدر العظيم شاني فأهل أحد بيعة الرضوان والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف وأول التشاجر الذي ورد إن خدت فيه واجتنب داء الحسد. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat Islam, iman, taufik. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis ketaatan yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini dan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Mari kita mulai ngaji dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Wa sahbuhu lan utawi sahabate Kanjeng Nabi Muhammad iku khairul quruni saapi-apike kurun. Fastami' mongko ngrungokno sapa sira. Fatabi'i nuli tabi'in, fatabi'un nuli wong kang manut, liman maring wong tabi' kang ngikuti sapa man ing sahabat. Tabi'at tabi'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada nazam ini dan nazam-nazam berikutnya, Syekh Ibrahim Al-Laqani, muallif dari kitab ini, akan menjelaskan tentang urutan keutamaan dari umat Islam secara global dan juga secara rinci. Beliau mengatakan bahwa generasi sahabat itu adalah sebaik-baik abad, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'it tabi'in. Secara global, secara umum, bukan individu per individu, tetapi secara global, secara umum. Orang-orang atau para sahabat itu adalah yang paling mulia. Baru setelah itu orang-orang yang hidup setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu orang-orang yang hidup setelahnya, para tabi'in, begitu seterusnya. Itu dari sisi atau secara global, secara umum. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum lebih mulia daripada para tabi'in. Para tabi'in secara umum lebih mulia daripada para atba'ut tabi'in. Para atba'ut tabi'in lebih mulia daripada mereka generasi berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Itu keutamaan secara umum, bukan secara individu per individu. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian abad setelahku, kemudian yang mengiringinya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringinya. Nah, sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya. Nah, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dalam riwayat yang lain, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya. Abad itu artinya adalah 100 tahun. 100 tahun. Sebagaimana ditarjih atau diunggulkan pendapat ini oleh Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir dan juga para ulama lainnya. Sehingga ketika dikatakan khairul qarni berarti 100 abad pertama, 100 tahun pertama atau 1 abad pertama Hijriyah.
Tsummal ladzina yalunahum berarti abad berikutnya, berarti 100 tahun kedua. Tsummal ladzina yalunahum berarti 100 tahun ketiga. Nah, seluruhnya 300 tahun pertama Hijriyah itu adalah sebaik-baik masa orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah itu secara global, secara ijmali itu mereka lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang hidup setelah generasi 3 abad ini. Demikian juga 3 abad ini, abad pertama lebih baik dari abad kedua lebih baik dari abad ketiga, dan seterusnya. 3 abad pertama lebih baik dari abad-abad setelahnya. Orang-orang yang hidup pada masa 3 abad pertama Hijriyah itu kondisinya lebih baik daripada kondisi orang-orang yang hidup setelah 300 tahun pertama Hijriyah. Nah, orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah ini disebut salaf. Disebut salaf. Sedangkan mereka yang hidup setelah masa 3 abad pertama Hijriyah itu disebut sebagai khalaf. Maka para ulamanya disebut ulama salaf. Para ulama yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriyah itu disebut sebagai ulama khalaf. Mereka yang hidup di sana dikatakan generasi salaf atau orang-orang salaf. Yang hidup pada setelahnya 300 tahun pertama Hijriyah disebut sebagai orang-orang khalaf atau generasi khalaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termulia di sini dikatakan adalah para sahabat. Kita tahu as-sahabi, seorang sahabat adalah dia yang bertemu dengan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidup Nabi, dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu namanya as-sahabi, seorang sahabat. Sahabat disebut sahabat Nabi. Yang pertama, dia bertemu dengan Nabi di masa Nabi. Nah, seseorang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi, ini memenuhi kriteria pertama untuk disebut sebagai seorang sahabat. Kalau dia itu bertemu dengan Nabi, tetapi tidak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak disebut sahabat. Karena mungkin saja seseorang itu bertemu dengan Nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita yang hidup pada masa sekarang, itu mungkin saja kita untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan jaga. Nah, dalam keadaan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dawuh, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat aku. Artinya seseorang yang melihat Rasulullah dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang telah bertemu dengan Nabi, telah melihat Nabi dalam keadaan tidur, dalam mimpi, maka dia juga akan bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Dalam hadis yang lain disebutkan, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadhatan. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Bukannya Nabi datang ke sini, tidak. Nabi tidak keluar dari kuburnya. Ini salah satu kemuliaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin saja mereka keluar dari kuburnya seperti yang terjadi di saat Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, ternyata para anbiya, para nabi telah keluar dari kuburnya dan berkumpul di Baitul Maqdis. Artinya para nabi selain Nabi Muhammad itu bisa saja keluar dari kuburnya. Demikian juga sebagian waliullah, sebagian wali Allah. Ada di antara mereka yang keluar dari kuburnya untuk menolong atau membantu para pengikutnya, para muridnya, dan seterusnya. Tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, beliau tidak mendatangi umatnya, tetapi umatnya yang mendatangi beliau, yang berziarah ke makam beliau. Beliau tetap ada di Madinah. Bagi sebagian orang yang dikehendaki untuk melihat, bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkannya, sehingga antara kita, misalnya di Indonesia ini, dengan Rasulullah yang ada di Madinah, kita bisa melihatnya seakan-akan kita dekat dengan beliau. Seperti semacam ada kaca di depannya, sehingga kita dalam jarak yang sangat jauh seperti sangat dekat. Dan itu sesuatu hal yang mungkin terjadi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa seseorang yang bertemu dengan Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan jaga, itu mungkin terjadi bagi orang yang hidup setelah wafatnya Nabi. Tetapi mereka tidak disebut sahabat meskipun mereka telah bertemu dengan Nabi. Karena dalam definisi yang kita sampaikan tadi, seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi. Dan dia beriman. Dan dia beriman dengan Nabi. Kalau ada seseorang yang beriman dengan Nabi di masa Rasulullah tetapi nggak ketemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia juga bukan disebut sahabat, padahal dia Muslim. Seperti Ashamah An-Najasyi. Ketika umat Islam, para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah, salah satu yang hijrah dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ketika itu Ashamah An-Najasyi, Raja Habasyah, masuk ke dalam agama Islam. Dan Habasyah jauh dari Madinah, dari Makkah sangat jauh. Sehingga Nabi belum ke sana. Kemudian Ashamah An-Najasyi juga belum pernah ke Makkah ataupun ke Madinah. Sampai meninggal. Ashamah An-Najasyi sampai meninggal. Padahal dia Muslim dan hidup di masa Nabi. Hanya saja tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Ashamah An-Najasyi itu tidak disebut sebagai sahabat. Beliau adalah tabi'in. Minat tabi'in. Karena bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ashamah An-Najasyi ini bukan hanya menjadi seorang Muslim biasa, tetapi beliau adalah seorang Muslim yang sempurna imannya, menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi seorang orang yang soleh. Sehingga di hari wafatnya Ashamah An-Najasyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berita tentang kematian Ashamah An-Najasyi. Kemudian beliau dan para sahabatnya melakukan sholat jenazah.
Ini disebut sebagai sholat ghaib untuk jenazah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat ghaib yang dilakukan oleh Nabi untuk Ashamah An-Najasyi. Beliau Ashamah tidak disebut sahabat karena meski hidup di masa Nabi dan beriman, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Kemudian mereka yang hidup di masa Nabi bertemu dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak disebut sebagai sahabat. Seperti Abu Lahab, bukan sahabat Nabi Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab ini paman Nabi, tetapi dia kafir, bahkan menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Lahab itu bukan sahabat. Abu Jahal itu juga bukan sahabat. Abu Thalib itu juga bukan sahabat Nabi. Kenapa? Meski bertemu dengan Nabi, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi. Kemudian kriteria berikutnya, dia mati dalam keadaan beriman. Kalau ada seseorang, dia hidup di masa Nabi dan bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi di akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak disebut sebagai sahabat juga. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang yang murtad, banyak orang yang keluar dari Islam. Artinya mereka awalnya ketika Nabi masih hidup, mereka ketemu dengan Nabi dan mereka beriman dengan Nabi, mereka Muslim. Tetapi ketika Nabi wafat, kemudian mereka keluar dari agama Islam, menjadi murtad. Sebagian mereka kembali kepada Islam setelah diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar, dan sebagian mereka mati dalam keadaan murtad. Mereka yang mati dalam keadaan murtad tidak disebut sebagai sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara global seluruh para sahabat itu lebih mulia dibandingkan dengan generasi berikutnya. Secara global, secara umum. Karena kalau secara individu, secara orang per orang, ada yang mereka hidup setelahnya yang lebih mulia daripada sahabat. Ada yang mereka generasi tabi'in, tetapi dia lebih mulia daripada seorang sahabat di masa di generasi pertama. Ada yang semacam itu. Dan kita tahu dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa sahabat ini, ada juga seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi masuk neraka. Padahal dia seorang sahabat, tetapi dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinas artinya dikabarkan oleh Nabi bahwa dia akan masuk neraka. Seperti misalnya Mid'am. Ada Mid'am ini pembantu Nabi, pelayan Nabi. Mid'am ini seseorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi, yang kemudian menjadi pelayan Nabi. Artinya kan orang dekat dengan Nabi. Tetapi pada perang Khaybar, Mid'am ini melakukan ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang atau ghanimah sebelum dibagikan secara syar'i. Semestinya kalau terjadi peperangan, maka kemudian harta rampasan perang itu dikumpulkan kemudian dibagikan sesuai dengan aturan syariat. Tetapi Mid'am ini kemudian mengambil duluan tanpa sepengetahuan orang. Tanpa sepengetahuan orang dia ngambil duluan. Kemudian dalam kesempatan itu di perang Khaybar, setelah perang Khaybar, ketika dia diutus oleh Nabi pergi ke sebuah tempat namanya Wadil Qura,
tiba-tiba dia terkena panah. Terkena panah dan kemudian meninggal dunia. Mid'am ini. Para sahabat itu memuji-muji. Awalnya memuji karena mereka melihat secara zahir bahwa Mid'am ini orang yang sangat beruntung karena dia mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan syahid. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berdasarkan wahyu, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau seorang nabi mengatakan itu berdasarkan wahyu. Beliau mengatakan inna syamlatal lati akhadhaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasimu tashta'ilu alaihi naron. Artinya Rasulullah mengetahui berdasarkan wahyu bahwasanya Mid'am ini telah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, yaitu baju. Dalam hal ini adalah baju. Dia mengambil baju yang merupakan harta rampasan perang. Rasulullah mengatakan bahwa baju yang dia ambil sebelum dibagikan itu telah menyalakan api neraka untuknya. Artinya dengan sebab itu Mid'am akan masuk ke dalam neraka. Ini seorang sahabat. Seorang sahabat seperti itu. Artinya apa? Dia tentu sahabat yang dikatakan oleh Nabi masuk neraka tentu tidak lebih baik dari seorang tabi'in, misalnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah khairut tabi'in, afdalut tabi'in. Seorang tabi'in yang paling mulia berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan inna min khairit tabi'in Uwaisan Al-Qarniyya. Sesungguhnya di antara tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang tabi'i yang zahid, yang sangat zuhud, yang sama sekali tidak terlihat sebagai orang yang orang yang mulia secara lahiriah, tetapi beliau adalah sebaik-baiknya wali, sebaik-baiknya tabi'in. Bahkan Nabi yang mengatakannya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain memerintahkan kepada para sahabat apabila bertemu dengannya untuk meminta didoakan ampunan, agar meminta kepada Uwais didoakan ampunan untuknya. Dan ini kemudian dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketawaduan dari Sayyiduna Umar bin Khattab dan karena mengikuti perintah Nabi, maka beliau melakukannya. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab mencari-cari orang ini dan ketemu. Kemudian beliau meminta, sebagaimana pesan Nabi, beliau meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar diampuni dosa beliau. Padahal dari sisi keutamaan, mana yang lebih mulia, Umar bin Khattab atau Uwais Al-Qarni? Jelas Umar bin Khattab jauh di atas Uwais Al-Qarni. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah afdal awliya'il bashar, wali yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi karena seorang wali itu mutawadhi, seorang wali itu rendah hati, bukan orang yang sombong. Seorang wali itu sifatnya mutawadhi. Karena itulah maka, dan Nabi sudah berpesan, maka beliau kemudian mencari dan mendatangi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi sebagai khairut tabi'in, afdalut tabi'in, ini tentu tidak lebih atau
atau tentu saja lebih mulia dari siapa? Mid'am yang tadi dikatakan oleh Rasulullah itu akan masuk ke dalam neraka. Mid'am sahabat dikatakan Nabi masuk neraka. Kemudian Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in tapi disebut sebagai khairut tabi'in. Belum lagi ada Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang jelas beliau adalah Al-Waliyus Saleh. Tentu Umar bin Abdul Aziz lebih mulia dibandingkan dengan Mid'am yang dikatakan oleh Nabi akan masuk neraka. Dan ada beberapa sahabat yang lain yang juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada yang berzina, ada yang mencuri. Nah, tentu mereka yang yang melakukan dosa-dosa itu dan belum bertaubat ketika mereka mati, tentu mereka tidak lebih mulia dari generasi sahabat, generasi berikutnya yang mereka itu bertakwa kepada Allah. Karena pada dasarnya kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan oleh masa hidupnya, tetapi ditentukan oleh ketakwaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di masa sekarang ini jika ada orang itu bertakwa, maka dia lebih mulia daripada orang yang enggak bertakwa pada generasi sebelumnya. Nah, itu apa? Itu adalah parameter secara orang per orang. Nah, parameter secara perorangan. Nah, parameter ukuran secara perorangan itu kemuliaan ditentukan oleh ketakwaannya. Semakin seseorang itu takwa, maka dia semakin mulia indallah. Semakin seseorang itu tidak bertakwa, maka dia semakin rendah derajatnya indallah. Tidak dipandang dari sisi tidak dipandang dari sisi sukunya, tidak dipandang dari sisi laki-laki perempuannya, tidak dipandang dari sisi kaya miskinnya, tampan jeleknya, cantik jeleknya, enggak. Tetapi yang menjadi penentu adalah ketakwaannya dari sisi kemuliaannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ketika dikatakan bahwa para sahabat itu adalah yang paling mulia, itu adalah secara global, secara umum para sahabat itu lebih baik dari para tabi'in. Secara umum para tabi'in itu lebih mulia daripada para atba'ut tabi'in. Secara umum atba'ut tabi'in lebih mulia daripada atba'it tabi'in. Begitu seterusnya sampai generasi kita semakin hari kondisi semakin kesini semakin kondisi umat itu semakin tidak baik secara umum. Tetapi secara individu per individu itu tidak demikian. Parameternya adalah ketakwaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah karena itulah maka kita harus waspadai pernyataan sebagian orang. Tetapi sayangnya ini juga menyebar. Pernyataan ini menyebar. Yang ini tidak boleh untuk diyakini. Makanya kita sampaikan agar diperhatikan. Yaitu pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa debu bekas telapak kaki kudanya Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah sebuah pernyataan yang hulu, yang berlebihan dan sama sekali tidak sesuai dengan dalil-dalil baik nakli maupun akli. Ini ada pernyataan seperti ini. Katanya debu
bekas, udah debu bekas telapak kudanya, bukan telapak kakinya, telapak kudanya Muawiyah itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz seorang waliullah, al-waliyus salih. Bagaimana dikatakan debu bukan manusia? Padahal manusia secara manusia muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Manusia muslim lebih mulia daripada Arsy. Bagaimana dikatakan seorang debu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz yang bukan hanya sebagai seorang muslim biasa, tetapi beliau sebagai al-waliyus salih. Ini dari sisi akal saja tidak bisa diterima. Bagaimana bisa seperti itu? Debu. Nah, ini sebagian orang untuk menyatakan bahwa sahabat lebih mulia daripada generasi berikutnya, tetapi tidak memahami bahwa yang dimaksud di situ adalah secara umum, tidak secara individu per individu. Nah, tidak secara perorangan yang dimaksud di sini, tetapi secara umum memang generasi sahabat lebih mulia daripada generasi tabi'in. Umar bin Abdul Aziz itu seorang tabi'in, tetapi beliau tentu lebih mulia dari sahabat yang tadi dikatakan oleh Nabi Mid'am itu masuk ke dalam neraka. Nah, maka harus berhati-hati yang mengatakan itu, mengatakan bahwa debu bekas telapak kaki kudanya Muawiyah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan muslim biasa. Kalau muslim biasa saja dibandingkan dengan debu, ya jelas debu itu kalah mulia. Wong Ka'bah saja kalah mulia dengan seorang muslim. Wong Arsy saja itu kalah mulia dengan satu orang muslim, meskipun fasik, meskipun dia bukan wali. Kalau dia muslim masih lebih baik dari itu. Lalu bagaimana dikatakan al-waliyus salih Umar bin Abdul Aziz yang dari generasi tabi'in itu kalah mulia daripada debu telapak kaki kudanya Muawiyah. Nah, ini namanya al-ghuluwu fiddin, memuji yang berlebihan dari batas yang semestinya. Nah, harus diwaspadai hal yang seperti itu. Dan ini menyebar pemahaman seperti ini, sehingga kita harus hati-hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in. Tabi orangnya at-tabi'iyyu, generasi tabi'in biasanya disebut seperti itu, adalah seorang tabi'i adalah orang yang bertemu dengan para sahabat. Jadi mereka bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, kalau tabi'i itu yang bertemu dengan sahabat. Seperti tadi itu Ashamah An-Najasyi itu digolongkan sebagai seorang tabi'i karena beliau bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi meskipun hidup di masa Nabi. Para tabi'in secara umum mereka juga lebih mulia daripada orang-orang yang hidup setelah generasi tabi'in. Kemudian setelah itu adalah tabi'it tabi'in atau atba'ut tabi'in, para pengikut para tabi'in, yaitu orang yang bertemu tabi'i. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga artinya orang yang hidup pada 300 atau 100 ketika Hijriyah. Itu namanya tabi'it tabi'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perkataan para ulama hadis dalam mustalahul hadis yang mengatakan bahwa as-sahabah kulluhum udul, as-sahabatu kulluhum udulun, para sahabat itu seluruhnya adil.
Yang dimaksud adil di sini adalah adlur riwayah. Nah, yang dimaksud adalah adlur riwayah, bukan adlur syahadah. Kalau adlu syahadah itu artinya mereka yang bukan orang fasik. Artinya seakan-akan adlu syahadah itu kan dia harus muslim, kemudian dia harus melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, itu baru dikatakan seseorang itu adil. Seseorang itu adil. Seperti misalnya seorang wali dalam pernikahan syaratnya harus adil. Seorang saksi dalam pernikahan syaratnya harus adil. Artinya secara zahir dia adalah seorang muslim yang taat dalam beragama. Dia menjalankan kewajibannya seperti sholat, seperti puasa Ramadan, meninggalkan perkara yang haram. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mabuk. Maka orang yang seperti ini bisa jadi wali nikah dan juga bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Itu namanya adlu syahadah. Nah, ketika dikatakan as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya itu adil, ini bukan adlu syahadah, karena faktanya ada 1, 2, 3 sahabat yang ternyata fasik. Seperti yang tadi kita contohkan. Nah, namun yang dimaksud dengan udul dalam hal ini adalah adlur riwayah. Dalam keadilan dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi ketika mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu berbohong. Nggak ada yang berbohong. Nggak ada sahabat yang kemudian mengatakan qala Rasulullah tetapi Rasulullah tidak mengatakannya. Nggak ada. Seperti apapun sahabatnya, maka dia tidak berbohong ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau generasi sahabat itu tidak dipertanyakan apakah orangnya pembohong apa tidak. Tidak ditanyakan apakah orangnya itu orang fasik atau soleh, itu tidak dibahas. Jadi kalau para ulama hadis ketika mereka meneliti sebuah hadis, sanad dari hadis, itu yang diteliti bukan sahabatnya ini adil apa enggak. Kalau sahabat adil. Nah, tetapi kemudian pada generasi berikutnya tabi'in ini baru yang dilihat orangnya adil apa enggak. Nanti itu yang akan mempengaruhi status hadis, apakah hadisnya itu sahih, hasan atau dhaif. Nah, jadi dalam hal ini, ini juga penting diperhatikan karena salah pemahaman akhirnya apa? Akhirnya mengarah kepada pemahaman yang keliru yang tadi kita sebutkan. Karena dia mendengar bahwa semua sahabat itu adil. Nah, ketika padahal ada kisah yang mengatakan ada seorang sahabat yang dikatakan Nabi masuk neraka. Ada kisah juga seorang sahabat mencuri kemudian dihad oleh Nabi. Ada juga seorang sahabat yang berzina kemudian datang kepada Nabi kemudian dirajam. Nah, jadi itu tidak dilihat oleh orang ini, yang dilihat hanya as-sahabah kulluhum udul, yang disalahpahami kemudian mengatakan semua sahabat itu lebih mulia dari masing-masing dari sahabat, semuanya lebih mulia dari generasi setelahnya, sampai kemudian dikatakan perkataan sebagian orang tadi, telapak kudanya saja, bekas debu bekas telapak kudanya saja itu lebih mulia daripada orang soleh yang hidup di generasi setelah sahabat. Nah, ini karena apa? Karena salah faham terhadap pernyataan para ulama ahlul hadis, para ulama di dalam disiplin ilmu mustalahul hadis yang menyatakan as-sahabatu kulluhum udul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali
kepada permasalahan utama kita yang kita bahas adalah bahwa 3 generasi pertama Hijriah atau 300 orang-orang yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah atau 3 abad pertama Hijriah, mereka adalah khairul qurun. Mereka secara umum adalah orang-orang yang terbaik dan mereka disebut sebagai generasi salaf. Nah, generasi salaf. Orang-orang yang mengikuti para ulama salaf disebut salafi. Nah, orang-orang yang mengikuti generasi salaf itu disebut salafi. Salafiyun, salafiyah. Maka di sini harus diwaspadai munculnya kelompok Wahabi, pengikut Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, hidup pada masa sekarang, tetapi dia mengaku sebagai salafi. Nah, sebenarnya dia Wahabi, tetapi dia menutup nama Wahabi diganti dengan salafi. Kenapa? Karena Wahabi ini sudah terbongkar kedoknya di dunia Islam. Di mana saja sudah tahu kalau disebut Wahabi ya kelompok sesat. Di mana? Bukan hanya di Indonesia saja, di Timur Tengah, di Timur, di Barat, kalau disebut Wahabi itu adalah kelompok sesat yang ketika muncul pertama kali Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwahnya itu membabi buta, membunuh umat Islam. Sejarahnya penuh dengan darah, mengalirkan darah umat Islam. Karena sudah terbongkar kedok mereka, maka kemudian mereka merubah-rubah nama mereka. Di antaranya mereka mengaku sebagai kelompok salafi. Nah, salafi ini mereka mengaku sebagai pengikut dari para ulama salaf. Dan ini adalah bohong. Kita tidak boleh membenarkan pengakuan mereka yang seperti ini. Karena salafi itu artinya pengikut para ulama salaf. Dan para pengikut ulama salaf ini ya kita. Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mereka masih berada di generasi salaf. Yang mengikuti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas. Mereka adalah ulama-ulama salaf dan kita bermadhab, bertaklid kepada para ulama salaf, maka kitalah salafi. Makanya pondok-pondok pesantren di Indonesia itu dikasih nama salafi, Al-Ma'had As-Salafi. Biasanya seperti itu. Kamu mondoknya di mana? Saya mondok di pondok salaf. Di mana? Di Kediri. Pondok salaf. Karena sudah masyhur dari dulu. Dari sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau ada pondok pesantren kayak Lirboyo, kayak Ploso, kayak Ringin Agung, Sumbersari, itu disebut sebagai pondok pesantren salaf. Karena mengikuti manhaj ulama salaf. Sehingga disebut pondok pesantren salaf. Tetapi belakangan ini ada kelompok mengaku sebagai salafi. Nah, ini mau apa? Merubah pandangan orang terhadap salaf agar mereka itu diikuti oleh umat Islam. Maka mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Padahal kalau kita kaji, orang-orang Wahabi itu bukan salaf, bukan salafi, baik dari segi kurun atau zaman maupun dari segi manhaj atau akidah yang mereka ikuti. Karena kalau dari sisi zaman, orang-orang Wahabi itu mengikuti satu Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Ibnu Taimiyah itu hidupnya kapan? Abad 7-8 Hijriah.
abad 7-8 Hijriah, Ibnu Taimiyah. Artinya dia bukan salaf. Dia tidak hidup di masa salaf. Dan bukan ulama salaf, bukan. Apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab bahkan hidup pada abad 12 Hijriah. Masih sekitar 2 abad yang lalu hidupnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama sekali yang diikuti oleh orang Wahabi, yang kita ikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, para ulama, para imam mazhab 4 semuanya salaf. Semuanya salaf. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204 Hijriah. Minas salaf, sudah jelas. Itu yang kita ikuti, maka kitalah salafiyah. Tetapi orang Wahabi, pengikut Ibnu Taimiyah Al-Khalafi, dan pengikut siapa Muhammad bin Abdul Wahhab yang baik kholaf. Nah, baik kholaf itu ya kholaf sekali. Itu mengaku sebagai salafi. Udah nggak cocok. Berbohong. Mereka berbohong. Kalau mereka itu salafi, mereka berbohong. Itu masih dari sisi apa? Dari sisi zaman orang yang dia ikuti, yang mereka ikuti. Dari sisi manhaj dan akidah, Wahabi malah akidahnya itu bertolak belakang dengan akidah para ulama salaf. Akidahnya bertentangan dengan akidah ulama salaf. Maka kalau mereka mengatakan, oh maksud kami ini mengikuti akidahnya ulama salaf. Salaf yang mana? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Itu Sayyiduna Ali jelas salafnya, sahabat Nabi, sahabi, hidup di abad pertama Hijriah bersama Nabi, masuk Islam sejak kecil, mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sementara kalian orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas langit, kadang mengatakan Allah bertempat di atas arah. Sama enggak dengan akidah salaf? Enggak sama. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi lahir 227 Hijriah, wafat 321, minas salaf, sudah jelas salafnya. Abu Ja'far At-Tahawi As-Salafi, beliau mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihadu sittu kasairil muqtadaat. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tapi kalian Wahabi mengatakan Allah ada di arah atas. Kalian Imam Abu Ja'far As-Salafi mengatakan Allah itu maha suci dari berada pada arah, maha suci dari memiliki anggota badan yang besar dan kecil. Sementara kalian Wahabi mengatakan Allah punya kepala, punya mata, punya tangan, punya kaki. Sama enggak akidah kalian dengan ulama salaf? Beda, total beda, berbalik. Nah, maka jangan kita menyebut Asy'ariyah Maturidiyah yang sebenar-benarnya. Bukan mereka kelompok Wahabi. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.